Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifaldi, NIM 11970700055. Di sini saya akan membuat simulasi rangkaian pembangkit sinyal gelombang kotak. Nah, simulasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum rangkaian elektrik. Untuk video lebih jelasnya, silahkan cek video berikut. Oke, langsung saja kita ke simulasi rangkaiannya. Nah, di sini saya membuat rangkaian pembangkit sinyal gelombang kotak dengan menggunakan dua buah transistor. Nah, untuk membuat rangkaian ini bisa menggunakan komponen lain seperti op-amp atau LM741, bisa juga menggunakan IC timer 555. Namun di sini saya menggunakan dua buah transistor. Untuk komponen yang diperlukan, di sini terdapat 4 buah resistor, di mana nilai dari R1 dan R4 nilainya 1 kilo ohm, untuk R2 dan R3 adalah 100 kilo ohm, dan 2 buah kapasitor 10 microfarad, 2 buah LED sebagai indikator, dan 2 buah transistor BC547. Nah, perlu diketahui bahwa pembangkit sinyal gelombang kotak ini juga termasuk ke dalam keluarga osilator atau yang sering kita sebut multivibrator, atau lebih tepatnya rangkaian ini masuk ke dalam rangkaian multivibrator astabil. Nah, output dari rangkaian multivibrator astabil itu cenderung free running atau bergerak bebas. Langsung saja, untuk mengefisiensikan waktu, kita akan merunning simulasi rangkaian ini. Nah, untuk prinsip kerja dari rangkaian tersebut, misal ketika rangkaian ini diberi arus, maka misal transistor Q1 akan dalam keadaan aktif atau dalam keadaan saturasi. Nah, hal tersebut dikarenakan kapasitor C2 mengalami pengosongan, sehingga arus yang terkumpul di kaki kolektor dapat dialirkan ke kaki emitor transistor Q1. Nah, di saat yang bersamaan, kapasitor C1 akan melakukan pengisian melalui resistor R2. Nah, resistor R2 akan memberikan sedikit arus untuk men-trigger basis transistor Q1. Itulah yang menyebabkan transistor Q1 dalam keadaan aktif atau saturasi. Nah, setelah proses pengosongan kapasitor C2 selesai, maka secara otomatis kapasitor C1 akan melakukan pengosongan dan kapasitor C2 akan mengalami pengisian. Nah, pada proses pengosongan kapasitor C1, arus yang berkumpul di kaki kolektor Q2 akan dialirkan ke kaki emitor Q2. Nah, sama seperti sebelumnya, kapasitor C2 akan melakukan pengisian melalui resistor R3, dan resistor R3 tersebut akan memberikan sedikit arus untuk men-trigger basis transistor Q2 tersebut. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, secara bergantian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat output dari rangkaian tersebut. Nah, ini merupakan output dari rangkaian pembangkit sinyal gelombang kotak atau multivibrator astabil, di mana output rangkaian ini dipengaruhi oleh pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, mengapa sih rangkaian tersebut dapat menghasilkan gelombang kotak? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, output dari rangkaian tersebut dipengaruhi oleh cas-discharge kapasitor atau pengisian dan pengosongan kapasitor. Artinya, semakin besar nilai kapasitas si kapasitornya, maka semakin lama periode gelombang kotak yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada saat arus berkumpul di kolektor atau arus mendekati PCC, itu dapat dikatakan sebagai keadaan high. Sedangkan pada saat arus di kolektor dialirkan ke emitor, maka keadaan tersebut dapat disebut keadaan low. Itulah yang menyebabkan rangkaian multivibrator astabil ini dapat dikatakan sebagai pembangkit sinyal gelombang kotak. Nah, untuk membuktikan kapasitansi kapasitor itu sangat berpengaruh, maka di sini saya akan mengubah nilai kapasitansinya menjadi 250 microfarad agar proses pengisian dan pengosongan kapasitornya agak sedikit lama. Seperti yang dijelaskan pada saat prinsip kerja, di mana C1 melakukan pengosongan, Q2 akan aktif, sedangkan C2 akan melakukan pengisian melalui R3.
Nah, R3 akan memberikan sedikit trigger terhadap basis Q2 sehingga transistor tersebut menjadi dalam keadaan saturasi. Nah, sebaliknya ketika transistor C1 melakukan pengisian dan transistor C2 mengalami pengosongan, maka transistor Q1 akan dalam keadaan aktif. Nah, ini juga mempengaruhi output pada rangkaian tersebut, di mana periode dari gelombang kotaknya akan berjalan sangat panjang atau agak lama dari sebelumnya. Itulah mengapa nilai kapasitansi kapasitor sangat berpengaruh terhadap output dari rangkaian pembangkit sinyal gelombang kotak tersebut. Dari hasil praktikum, terlihat jelas bahwa output dari rangkaian multivibrator astabil adalah menghasilkan bentuk gelombang kotak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.